Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita anak-anak di channel Pojok Kelasku. Salam belajar bersama, sukses bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran PKN. Tepatnya di tematik A subtema 3. Adapun yang menjadi pokok permasalahan atau materi yang akan kita bahas kali ini adalah akibat sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Oke anak-anakku sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita kali ini. Tempat tinggal di lingkungan yang bersih merupakan keinginan setiap manusia. Namun, masih banyak masyarakat atau warga yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Nah, beberapa contoh di bawah ini adalah contoh-contoh sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Di antaranya 1. Membuang sampah sembarangan, membakar sampah di sekitar pemukiman. 3. Mempersempit selokan air untuk dimanfaatkan sebagai jalan. 4. Mencoret-coret dinding. 5. Menggunakan pupuk berbahan kimia untuk tanaman. 6. Tidak ikut melaksanakan kerja bakti di lingkungan kita. Apabila kita menerapkan sikap-sikap ini secara terus-menerus, maka lambat laun akan menimbulkan berbagai akibat yang akan merugikan kita semua. Nah, apa saja akibat-akibat dari contoh sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan? Silakan simak materi selanjutnya. Akibat yang ditimbulkan dari sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan diantaranya 1. Pencemaran lingkungan. 2. Sumber penyebaran penyakit. Ketiga, banjir. Keempat, meningkatnya kriminalitas atau tindak kejahatan. Dan yang kelima adalah aturan tidak akan berjalan dengan baik. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu dari sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Akibat yang pertama yaitu pencemaran lingkungan. Pada gambar-gambar yang ditampilkan, kita bisa melihat berbagai macam pencemaran lingkungan. Di antaranya asap pabrik, membuang sampah di sungai, membuang sampah sembarangan, dan asap kendaraan bermotor. Keempat contoh yang sudah ditampilkan masing-masing akan mempengaruhi sistem pernafasan manusia, seperti asap pabrik dan kendaraan bermotor. Sementara untuk sampah itu sendiri akan menimbulkan bau yang tidak sedap sekaligus menjadi sumber penyakit yang dapat membahayakan manusia. Akibat kedua dari sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan adalah sebagai sumber penyebaran penyakit. Pada materi pertama, kita bisa lihat bahwa polusi udara, membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada sungai, dan asap kendaraan bermotor dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit. Di antaranya demam berdarah, muntaber, diare, dan kanker paru-paru. Akibat ketiga dari sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan adalah terjadinya banjir. Terjadinya banjir dapat disebabkan oleh beberapa hal,
Di antaranya, 1. Membuang sampah sembarangan. Maksudnya adalah membuang sampah sembarangan dapat membuat sungai menjadi dangkal. Sungai yang dangkal dapat menyebabkan air meluap hingga ke rumah-rumah penduduk saat terjadi hujan deras. Yang kedua adalah penebangan hutan. Dengan adanya penebangan liar, maka air hujan tidak dapat diserap tanah dengan baik, sehingga air meluap menyebabkan banjir, bahkan bisa terjadi tanah longsor. Yang ketiga adalah pemukiman liar. Pemukiman liar di daerah bantaran sungai dapat menghambat aliran sungai karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan oleh penduduk di pemukiman tersebut. Dan yang terakhir adalah curah hujan yang tinggi. Air hujan akan memenuhi sungai yang ada. Selain itu, air juga akan menggenangi jalanan saat kurang tersedianya daerah resapan air. Akibat yang keempat dari perilaku tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan adalah meningkatnya kriminalitas atau tindak kejahatan. Nah, untuk mengatasi maraknya tindak kriminalitas atau kejahatan di lingkungan kita, salah satunya adalah dengan melakukan sistem piket keamanan yang sering kita sebut dengan Siskamling. Akibat yang terakhir dari pengaruh tidak bertanggung jawab adalah aturan tidak berjalan dengan baik. Warga yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan dapat mengakibatkan aturan tidak berjalan dengan baik. Selain itu, hubungan yang terjalin antar tetangga tidak akan berjalan dengan harmonis. Nah, itulah anak-anak materi kita hari ini tentang sikap atau perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya, serta akibat yang ditimbulkan dari sikap-sikap tidak bertanggung jawab tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat membantu proses pembelajaran anak-anak di rumah. Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.